teknologi ini kan biasanya dikenalnya orang yang berpacu dengan teknologi udah pasti individual. Nah, di sini kita buktiin bahwa teknologi itu juga bisa bikin kita berkolaborasi dengan sesama gitu. Betul. Jadi nggak individualis gitu, menutup diri. Mana kita itu merintis dari nol, bener-bener merintis klub ini tuh dari nol gitu. Lagian juga kita tuh beda umur gitu ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gen Z, Kay di sini. Welcome to Studio Gen Z. Ayo semua Gen Z yang ada di rumah, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu luar biasa. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi kenalin dulu, aku Kay yang akan menemani semua Gen Z di rumah untuk beberapa waktu ke depan. Nah, bahasan kita kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial yang dimana kita akan diskusi dan sharing-sharing tentang klub yang baru launching di Palkomtek OP Mall. Kalian penasaran gak sih klubnya apa? Nah, pantauin terus podcast ini sampai akhir dan jangan lupa subscribe channel YouTube kita Palkomtek OP Mall dan nyalahin lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari kita. Nah, langsung aja kita panggilkan Ketua dari RBC, Ruang Bincang Klub. Halo Kak Kalisa. Halo juga Kay. Halo semuanya. Apa kabar Kak Kalisa hari ini? Alhamdulillahnya baik. Kay gimana nih Kay? Aku juga baik. Cerah banget deh kayaknya. Iya, cerah banget baju kita ya guys ya. Menyala. Kok samaan sih? Satu klub dong. Iya. Tapi kita beda angkatan loh guys. Iya dong, tapi berbeda itu bukan penghalang buat kita. Betul. Kira-kira Kak Kalisa tuh angkatan berapa sih? Angkatan 36. Oke, aku 37. Kita cuman beda satu angkatan. Tapi itu nggak menghalangi kita untuk berkolaborasi. Betul. Benar banget. Iya. Kak Kalisa tuh asalnya dari mana sih? Kalau tinggal di Lubuk Linggau nih. Lubuk Linggau. Kalau misalnya di Palembang itu tinggal sama siapa? Sendiri kebetulan. Sendiri ngekos nih ceritanya iya ya. Dong. Terus kegiatan Kak Kalisa untuk di Palembang ini tuh apa? Banyak sih sebenarnya. Dibilang sibuk ya sibuk, tapi dibilang kepadatan juga enggak juga sih, tapi sibuk gitu. Ya prioritas utamanya ya kuliah pastinya. Kuliah, kursus di Palkomtek ini, terus megang klub juga gitu kan. Kan ini kan waktunya padat banget ya. Kak Kalisa kuliah, Kak Kalisa les, terus megang klub ini. Kira-kira gimana sih bagi waktunya? Kita susun nih plan-plan apa yang bakal kita lakuin di hari ini. Itu kita lakuin sesuai dengan waktu yang kita manage gitu. Misal pagi sampai siang waktunya kita kuliah, sore waktunya kita buat kursus, mungkin malam waktunya kita buat kumpul klub atau gimana. Atau kalau klub itu kan nggak setiap harinya kumpul ya, pasti ada waktu tertentu. Itu pasti bisa, asal kita ada kemauan kita pasti bisa. Oke. Itu keren banget loh Kak Kalisa bisa memanage waktu dengan sebaik-baik mungkin. Dia bisa kuliah, dia bisa les, dia bisa megang klub ini. Nah, kira-kira gimana sih bisa terbentuknya klub ini? Siapa sih kira-kira? Terbentuknya sebenarnya secara tiba-tiba ya. Tahu-tahu tuh udah dimasukin ke klub dan dipilih jadi ketua. Wah, kayak ini, langsung tuh sempet kaget gitu kan, perasaannya kayak, ini amanah baru ini berarti gitu kan. Berarti kalau Kak Kalisa tiba-tiba dipilih berarti ada prestasi yang bagus nih di Kak Kalisa. Kira-kira untuk visi dan misi klub ini tuh apa sih Mbak? Pastinya memajukan Gen Z nih. Nah, jadi kita itu menggabungkan antara teknologi dengan kolaborasi antar sesama. Jadi teknologi ini kan biasanya dikenalnya orang yang berpacu dengan teknologi udah pasti individual. Nah, di sini kita buktiin bahwa teknologi itu juga bisa bikin kita berkolaborasi dengan sesama gitu. Betul. Jadi nggak individualis gitu, menutup diri. Nah,
kalau diomongin menutup diri itu, aku dulu tuh introvert. Cuman gara-gara ada klub ini, aku bisa ngembangin diri aku dengan ya aku dipilih. Wah, keren loh. Introvert bisa jadi host. Aku juga kaget Wajib sih tiba-tiba kok. diapresiasi beneran. Iya tiba-tiba kok aku dipilih jadi host. Kenapa nih gitu? Apa yang membuat Mbak ini memilih aku untuk menjadi host? Pasti punya bakat terpendam sih pasti. Yang kamu pun mungkin gak sadar ya itu bakat kamu gitu. Bisa aja Mbak. Iya. Kira-kira siapa sih yang memilih kita menjadi RBC sebuah klub ini? Tentunya ada namanya Mbak Meta sebagai pembimbing kita ya. Itu keren sih dia. Asli dia udah bisa baca karakter nih. Oh, nih orang cocok gitu. Dan juga ada pembimbing kita nih satu lagi nih yang gak kalah keren namanya Kak Zaki. Itu keren juga tuh sebagai operator, editor tuh gak dia yang kalah ngajarin kita tuh gimana caranya edit, bagaimana caranya setting ini, setting Pokoknya itu gitu. mereka berdua itu dua sosok yang penting gitu. Iya. Karena dengan adanya dua orang itu bisa terbentuk ini gitu ide ya ini kan? tuh muncul terbuatlah wadah-wadah buat kita berkolaborasi ini dengan adanya mereka gitu. Oke. Terus untuk anggota klubnya itu siapa aja? Boleh Kakak sebutin? Kalau buat anggota klub itu jumlahnya 8. Oh. Jadi di sini kita punya editor namanya Adit. Keren banget. Terus kita punya host 1. Halo. Kedua ada host 2 namanya Ocha, ada sekretaris namanya Eni, ada humasnya juga namanya si Nia, ada tim keeper juga buat ngatur waktunya itu namanya si Wahyu, dan operator nih yang paling penting buat kamera gitu kan namanya Arya. Wah, gitu. ternyata keren banget ya yang menjadi terpilih jadi anggota dari klub ini. Iya, Masya Allah. Kita ini bukan orang gimana ya? Kita terpilih tuh karena kita mau sama-sama berkembang. Bener. Yang paling penting itu mau diajak kerjasama, mau diajak bangkit, itu paling penting sih, poin utamanya. Buat kalian juga kalau misal mau gabung di sini juga boleh. Boleh. Nanti kita tunjukkan potensi-potensi kalian. Betul. Gitu. Nanti kita bakal ada rekrut ya. Iya. Nanti itu masih lama. Kita kan masih baru gitu ya. Kita juga baru banyak belajar gitu, gimana jadi host yang baik, gimana jadi ketua yang baik gitu kan. Pokoknya pantauin aja terus. Pantauin aja sosial medianya RBC, terus sosial medianya Palkontek. Nah, di situ ada banyak kegiatan dari kita. Tungguin aja gitu ya. Bener banget. Gimana menurut Kak Alisa kalau misal kira-kira kita ikut bergabung di klub ini gitu? Apa yang bisa kita dapat di klub ini? Banyak banget pastinya. Terutama itu kita bisa ngasah skill kita, mulai dari editor, mulai dari content creator, mulai dari operator, semuanya itu kita dapat. Jadi misal nih kayak host, nggak cuma ilmu host saja, jadi ilmu setting kamera, ilmu edit juga dapat. Dan juga misal editor nggak cuma ngedit doang, bisanya dia juga bisa nge-host, dia bisa setting kamera, itu dapat semua, pokoknya semua ilmu broadcasting itu ada semua di sini. Itu banyak banget pengalaman. Tuh, jangan ragu-ragu deh. Jangan ragu-ragu untuk gimana ya, kayak aku tuh takut gitu kalau misal aku ikut ini, aku takut gak diajarin. Oh, tenang aja, bakal dibimbing sampai bisa. Kita juga bisa seperti ini ya karena kita diajarin gitu. Ada kan 2 pembimbing hebat tadi sehingga kita bisa bentuk klub kayak gini. Tinggal kita yang mengembangkan aja. Oh, gimana sih bagusnya jadi host RBC Club ini kan tiba-tiba ya. Iya. Sempet ada kekhawatiran juga sih, kayak aduh, ini terutama sebagai ketua kan pasti betul. Ini ngatur orang-orang kan, ini bisa nggak ya? Dan aku salutnya itu anggotanya luar biasa sih, the best. Udah mau diajak kerjasama, udah mau pokoknya mau berkolaborasi gitu. Itu keren banget. Keren banget sih anggotanya. Mana kita itu merintis dari nol, bener-bener merintis klub ini tuh dari nol gitu. Lagian juga kita tuh beda umur gitu ya guys ya. Nah, setiap klub ini tuh nggak cuma satu angkatan. Betul. Di sini tuh
terdiri dari 2 angkatan, yaitu angkatan 36 sama 37. Iya, bener banget. Di situ juga kita belajar buat mengenal satu sama lain. Iya. Gimana caranya bekerja sama dengan orang yang gak seumuran sama kita, Iya, gitu. Itu membuat kita Membangun tuh, relasi. iya gitu kan, kita tuh nggak takut untuk bicara sama orang, nggak takut untuk menyuarakan apa isi hati kita gitu kan, Itu bener karena ini menjadi wadah suatu klub gitu. Bener banget. Di sini Wadah juga buat kita berkreatif, menumpahkan ide kita. Siapa tahu kita bisa membangun Gen Z ini dari kemagerannya dengan betul. cara memotivasi atau ya mungkin mereka bisa termotivasi dengan konten-konten yang kita Iya, buat betul. gitu. Oke, untuk harapan klub ini menurut Kak Kalisa tuh gimana? Harapan aku ke depannya semoga Ruby Club ini bisa berkembang lagi, lebih berkembang jauh lebih baik. Ya sekarang itu udah baik menurut aku, Iya. udah keren sih ya, Ruby Keren. Club ini anggota-anggotanya udah keren banget. Nah semoga ke depannya dengan pergantian anggota nanti untuk rekrutmen selanjutnya itu bisa meneruskan jejak-jejak kita gitu. Betul ya. Dan bisa memajukan teknologi dan kolaborasi Iya. seantar sesama. Baik. Kayak apa ya? Kita ikut di klub ini tuh bukan cuman kita mau cuman senang-senang gitu, tapi kita tuh mau berkembang gitu. Kita Dapat mau ilmu, dapat dapat ilmu. skill. Iya, betul. Yang dimana mungkin kalau di luar mungkin dapat bayar. skill itu berbayar Iya, ya. Di sini mungkin kita bisa bisa bayar, dapat iya. secara gratis. Betul. Cuman palingan kita yang mengembangkan sendiri gimana sih ini seperti ini jadi ini. Tapi dasarnya gitu. kita udah pegang. Iya, Itu yang betul. penting sih. Dasarnya dulu sih sebenarnya. Nah, terakhir banget nih, menurut Mbak gimana sih pesan terakhir dan motivasi kakak untuk Gen Z yang ada di rumah? Intinya selalu mau berkembang dan bekerja sama. Jadi jangan malu gitu buat mengasah kemampuan. Mungkin umur aku udah segini, malu deh buat kolaborasi, malu deh buat sama yang umurnya di bawah aku. Jangan pernah malu pokoknya. Betul. Jadi dimanapun ada klub yang Iya. buat kita memperbanyak ilmu, mengasah skill, itu Ikutin aja pokoknya. gitu kan. Itu pasti Jangan yang buat takut. kita berkembang. Iya, gitu. bener banget. Kalau selagi itu positif ya kita Ikutin. ikutin. Tapi Iya. kalau negatif ya itu jangan dilakuin gitu ya. Siapa gitu. tahu dengan Ruby Adanya Club ini bisa memotivasi para Gen Z. Betul, biar Gitu. kalian semangat. Oh, ternyata orang introvert juga bisa berkembang gitu. Tapi kalau ada kemauan diri sendiri gitu ya. Oke, terima kasih untuk Kak Kalisa. Sama-sama. Pesan yang inspiratif. Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Benar Nah, banget. buat kamu yang masih penasaran tentang Ruby Club, boleh follow Instagramnya rb_club24 gitu. Sampai sini sudah berakhir podcast kita. Terima kasih untuk Kak Kalisa atas Sama-sama. waktunya dan wawasannya yang telah berbagi Sama-sama. untuk Gen Z yang ada di rumah. Terima kasih juga untuk teman-teman yang telah mendengarkan kita sampai akhir. So jangan sampai ketinggalan untuk podcast berikutnya. Untuk tahu keseruan Ruby Club lainnya, jangan lupa saksikan podcast Ruby Club di channel YouTube-nya Palkomtek. Aku Kay bersama Kak Kalisa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.